Tuhan kita Yesus Kristus berkata, ketika kita berdoa dalam nama Tuhan, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Saat berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita lihat apa yang Tuhan katakan. Ya, saudara dan saudari, tolong buka Injil Matius pasal 18. Saudara, silakan baca. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, apapun yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apapun yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Semua itu terjadi. Aku juga berkata kepadamu sesungguhnya, jika ada 2 orang yang sehati sepikir di bumi, apa yang kalian minta pada Bapa di surga akan dikabulkan. Karena di mana ada 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah mereka. 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Apapun yang penting akan digenapi oleh Bapa. Karena ketika berkumpul, Bapa akan menggenapi semuanya untuk kita. Ketika Bapa menggenapi, maka Tuhan akan mewujudkan itu bagi kita. Ketika kita berkumpul dalam nama Tuhan, Bapa berkata, baiklah, ini telah terjadi. Ini sudah sempurna. Tuhan Yesus mewujudkannya untuk kita di surga. Baru beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 10 hari lalu, Roh Bapa berkata, 11 Bo, Zhao Hui, dan Sanlan berdoa bersama. Meminta apa? Bapa menggenapi semua yang kita minta. Apapun yang kita minta pasti digenapi. Kemudian ada kesaksian indah, sekitar 2 atau 3 hari yang lalu. Suatu hari kita berdoa untuk kerajaan Allah, dan dana yang dibutuhkan untuk membangun perusahaan. Saat berdoa, saudari Zhao Huan melihat 4 kata, aku akan urus dana. Lalu, siangnya ada sejumlah uang masuk. Uang itu masuk tepat waktu. Seorang saudari memberi kiriman uang. Jumlahnya cukup untuk biaya yang kita butuhkan. Sangat ajaib. Kita memohon dalam nama Tuhan, maka Ia menggenapinya. 2 atau 3 orang dalam nama Tuhan. Memohon apapun, Tuhan Yesus akan menggenapi. Demikianlah kita berjalan. Kita tahu Tuhan telah menebus dosa kita. Dia sudah mengorbankan diri untuk kita. Kita milik Tuhan. Di bawah nama Tuhan. Artinya kita adalah anggota tubuh Tuhan. Kita bagian dari tubuh Tuhan. Jadi ketika 2 atau 3 orang memohon dalam nama Tuhan, itu seperti anak yang memohon kepada Bapa di surga. Saudara siap mengingat peristiwa ketika pelayan Daud memohon kepada Allah? Tuhan kadang mengabulkan doa. Daud berdoa kepada Tuhan. Allah membantu Daud mengalahkan musuh. Membuat Daud menjadi raja. Daud hanyalah pelayan, ya. Saudara dan saudari, apakah lebih dikasihi Allah kepada Daud? Apakah Tuhan lebih mengasihi Daud? Apakah konfirmasi lebih kepada Daud? Saudara 11 Bo bertanya pada seorang saudari. Kepada saudari Zhao Huan. Saudari Zhao Huan. Bapa di surga punya anak tunggal yaitu Yesus. Dia juga punya banyak pelayan. Seperti Musa, Daud, dan banyak lagi. Bagaimana menurutmu tentang Bapa surgawi sebagai seorang ayah? Apakah dia lebih mengasihi anaknya? Atau pelayannya? Sangat mencintai anaknya. Anaknya sangat dicintai. Tuhan Yesus adalah anak tunggal Bapa di surga. Jadi ketika 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Berkumpul dalam nama Tuhan. Dan berdoa kepada Bapa di surga. Kita sudah menjadi anggota tubuh Tuhan. Benar-benar bagian dari tubuh Tuhan. Kita berdoa kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan. Apakah Bapa di surga lebih suka menjawab doa? Atau lebih suka menjawab doa Daud zaman dahulu? Menjawab doa sekarang, kan? Menjawab doa kita sekarang. Karena kita adalah tubuh Tuhan. Adalah anggota tubuh Tuhan. Kasih Bapa di surga melebihi kasihnya kepada Daud. Kita adalah saudara-saudari. Meskipun memohon dengan nama Tuhan ke Bapa. Dan dulu saat Daud masih hamba. Sebelum Tuhan Yesus disalib. Belum untuk David. Yesus telah menebus dosa kita. Kita menjadi orang benar. Dan juga anggota tubuh Tuhan. Jadi, dalam nama Tuhan, berdoalah dan mintalah. Semuanya akan diterima. Amin.